Jokowi menyatakan pemerintah larang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Presiden Joko Widodo mengumumkan penghentian ekspor biji bauksit pada Rabu. Penghentian itu mulai berlaku pada Juni 2023. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Presiden menyebutkan dari proses industrialisasi biji bauksit itu diperkirakan pendapatan negara nantinya bisa naik, yakni dari 21 triliun rupiah menjadi 62 triliun rupiah. Kepala negara menegaskan pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi bahan mentah di dalam negeri. Tujuannya, nilai tambah bahan tersebut bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat. Jokowi mengatakan pemerintah terus berusaha meningkatkan industri pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pemerintah telah menghentikan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini, kata Jokowi, membuat pendapatan dari nikel melonjak, yakni dari 17 triliun rupiah pada 2014 menjadi 326 triliun rupiah pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Jokowi larang ekspor bauksit. Erlangga menyatakan Republik Indonesia baru punya 4 smelter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan kapasitas pemurnian pengolahan biji bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah itu yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023 mendatang. Erlangga mengatakan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter terpasang untuk biji bauksit saat ini sudah sebanyak 4 unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya. Selain itu, pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Demikian ucap Erlangga saat keterangan pers moratorium ekspor biji bauksit. Sementara itu, cadangan biji bauksit Indonesia ditaksir sebesar 3,2 miliar ton yang dikalkulasi dapat memenuhi kapasitas produksi sebesar 41,5 juta ton setiap tahunnya. Asumsinya dengan cadangan sekitar itu, stok biji bauksit domestik bakal habis dalam kurun waktu 77 tahun hingga 2098 jika tidak ada penambahan cadangan dan tingkat produksi sama sebesar 41,5 juta ton per tahun. Sehingga dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji bauksit terhitung pada Juni tahun 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Jokowi menegaskan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar 62 triliun rupiah. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia melaporkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter biji bauksit belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kebutuhan investasi yang besar tidak mendapat kepercayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Pelaksana harian Ketua Umum APB 31, Ronald Sulistianto, mengatakan tersendatnya perkembangan pembangunan smelter pada industri pengolahan biji bauksit itu disebabkan karena minimnya pendanaan dari perbankan atau investor. Malahan, menurut Ronald, perbankan milik pemerintah turut menjaga jarak untuk memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit tersebut. Karena modal tidak ada, maka pihaknya menawarkan ke investor luar negeri. Mereka mengatakan tidak visible. Menurut mereka, gangguannya terlalu banyak, prosesnya juga terlalu panjang. Di sisi lain, Ronald mengatakan bank pemerintah turut menilai proyek smelter biji bauksit itu tidak layak untuk dibiayai. Padahal hilirisasi biji bauksit itu ikut menjadi prioritas pemerintah saat ini. Sementara itu, dia membeberkan minat investor asing dan domestik cenderung landai untuk berinvestasi pada proyek hilirisasi bauksit hingga aluminium di dalam negeri.
Dia menuturkan sejumlah anggota APB3I telah mengadakan perjanjian. Dia menuturkan sejumlah anggota APB3I telah mengadakan penjajakan ikhwal kemungkinan kerjasama pembangunan smelter bauksit dengan mitra di luar negeri. Hanya saja belum ada komitmen investasi baru yang tercipta hingga akhir tahun ini. Hitung-hitungan APB3I menunjukkan kebutuhan investasi pembangunan smelter alumina dapat menyentuh di angka 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Kebutuhan dana yang besar itu dipastikan membuat proyek pembangunan smelter bauksit domestik akan terkoreksi serius. Buktinya, sejumlah rencana pengembangan smelter bauksit di dalam negeri molor dari target. Berdasarkan data milik Kementerian ESDM per 2021, baru terdapat 3 smelter yang beroperasi dengan kapasitas input biji bauksit secara keseluruhan 4,56 juta ton. Ketiga smelter itu diantaranya milik PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas output 300.000 CGA, PT Well Harvest Winning dengan kapasitas output 1 juta SGA, dan Inalum Operating dengan kapasitas output 250.000 aluminium ingot dan billet. Kementerian ESDM mencatat terdapat 11 smelter bauksit dengan keluaran SGA yang masih tahap pengerjaan, dan 1 pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit dalam tahap konstruksi dengan keluaran CGA. Selain itu, Inalum Operating tengah berencana untuk membangun pabrik baru untuk produksi aluminium ingot dan billet dengan kapasitas input biji mencapai 2 juta ton. Alasan Presiden Jokowi larang ekspor biji bauksit, aturan pemerintah berlaku di tahun 2023. Pemerintah Indonesia memberikan pengumuman akan memberlakukan pelarangan soal ekspor biji bauksit. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berlakunya aturan pemerintah melarang ekspor biji bauksit itu akan terjadi di pertengahan tahun 2023 mendatang. Selain Presiden Jokowi melarang ekspor biji bauksit, pemerintah juga mendorong adanya industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.